nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1080 memperlihatkan beberapa informasi menarik yang tentunya ini bisa menjadi sebuah informasi baru bagi para fan One Piece. Yap, di chapter kali ini, Oda Sensei akhirnya sedikit memberi petunjuk mengenai tujuan Kurohige menculik Kapten Koby. Bukan hanya itu saja, pergerakan yang dilakukan oleh Monkey D. Garp untuk menyelamatkan Kapten Koby pun menjadi sorotan di chapter kali ini. Bagaimana tidak, meskipun saat ini usia Garp sudah tidak muda lagi, tetapi Monkey D. Garp benar-benar menunjukkan kekuatannya sebagai seorang legenda pahlawan angkatan laut, di mana seperti yang kita lihat sendiri, Pulau Beehive yang menjadi markas utama kelompok bajak laut Kurohige benar-benar dibuat berantakan oleh pukulan tinju lapis haki yang dimiliki oleh Garp. Jelas serangan ini pun menimbulkan efek yang sangat mengerikan karena serangan Garp tersebut mampu menghancurkan banyak bangunan-bangunan yang ada di Pulau Beehive. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Pulau Beehive diperlihatkan sampai bergetar. Nah, sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan di usia tuanya saja, Garp menjadi sosok yang benar-benar sangat mengerikan, dan mungkin inilah alasan kenapa Sengoku menahan Garp ketika ingin menghabisi Sakazuki Akainu saat di pertempuran Marineford. Lalu di sisi lain tentu saja konflik yang terjadi di Pulau Beehive cepat atau lambat akan menentukan pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Karena seperti yang kita tahu, pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige saat ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu melawan bajak laut hati, lalu pergi ke Pulau Egghead, dan yang terakhir menjaga Pulau Beehive. Artinya, jika Kurohige nantinya berhasil mengalahkan kelompok bajak laut hati, maka hanya ada 2 pilihan, pergi ke Pulau Egghead untuk terlibat dalam konflik tersebut, atau kembali ke markas untuk mengalahkan sang pahlawan angkatan laut, Monkey D. Garp. Perlu diingat, Kurohige ini bukanlah karakter bodoh yang asal melakukan sebuah pergerakan, dan mimin rasa, situasi terpenting saat ini yang harus dihadapi oleh Kurohige adalah kembali ke markas dan bertarung melawan Monkey D. Garp. Nah, sampai di sini, satu hal yang harus kita garis bawahi, kenapa Kurohige harus kembali ke markas dan bertarung melawan Monkey D. Garp? Karena semua ini akan saling berhubungan dengan rencana besar Kurohige untuk menjadikan Pulau Beehive negara yang diakui oleh pemerintah dunia dan tercatat pada peta dunia One Piece. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, kenapa Kurohige begitu ambisius menjadikan Pulau Beehive negara yang diakui oleh pemerintah dunia? Bukankah ini akan memperlambat tujuan Kurohige untuk mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari keuntungan sebuah negara yang diakui oleh pemerintah dunia ataupun menjadi negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece tahu betul bahwa setiap negara yang ada di dunia One Piece harus membayar upeti atau emas surga dalam jumlah yang cukup besar sebagai sebuah persyaratan agar negara tersebut menjadi bagian atau diakui oleh pemerintah dunia. Lalu apa keuntungannya? Tentu saja jika negara tersebut terjadi sebuah pemberontakan dan penjajahan yang dilakukan oleh sebuah individu ataupun kelompok tertentu, maka pihak pemerintah dunia akan mengirimkan angkatan laut untuk mengatasi masalah tersebut. Jelas sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaannya adalah, bukankah Kurohige adalah seorang Yonko yang kekuatannya pun tidak bisa kita remehkan begitu saja? Tanpa pemerintah dunia pun, rasanya sangat mudah bagi kelompok bajak laut Kurohige jika harus mengatasi pemberontakan ataupun penjajahan. Jadi untuk apa Kurohige ingin menjadikan Pulau Beehive diakui sebagai sebuah negara dan tercatat pada peta dunia One Piece jika keuntungan yang diberikan oleh pemerintah dunia saja seperti itu? Apalagi jika nantinya kelompok bajak laut Kurohige harus membayar emas surga pada pihak pemerintah dunia.
Ya, tentu saja ini sangat masuk akal. Dan Mimin rasa Kurohige pun tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Artinya ada sebuah tujuan lain yang sebenarnya ingin Kurohige capai. Nah, sampai di sini, satu hal yang perlu kita ingat, Pulau Beehive dikenal sebagai Pulau Bajak Laut dan disebut sebagai surga para bajak laut. Ya, hal ini pertama kalinya disebutkan oleh Nico Robin pada manga One Piece chapter 306. Menurut Robin, Pulau Beehive menjadi awal mula terbentuknya permainan Davy Backfight, sebuah permainan untuk mendapatkan kru yang lebih baik dengan cara merebutnya dari kelompok bajak laut lainnya. Kemudian pada manga One Piece chapter 957, mantan Fleet Admiral Sengoku pernah menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu di Pulau Beehive banyak orang yang datang untuk mencari kekayaan dengan cara yang lebih cepat. Kemudian dari pertemuan mereka semua, terbentuklah bajak laut yang sangat kejam ketika itu, yaitu bajak laut Rocks. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu tujuan dari Rock Disebek sebagai kapten di kelompok bajak laut Rocks. Ya, dirinya ingin menjadi raja dunia. Selain itu menurut Sengoku, bajak laut Rocks lebih dikenal sebagai sebuah kelompok kriminal dan teroris yang sangat amat menentang pemerintah dunia. Itu sebabnya ketika bajak laut Rocks berhasil dikalahkan, pemerintah dunia selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dunia One Piece pun bebas melakukan apapun yang mereka mau, termasuk menutupi tindakan mereka dengan menghapusnya dari sejarah. Dan Pulau Beehive adalah salah satu pulau yang dihapus dari sejarah dan peta dunia. Sampai di sini dapat kita tarik kesimpulan, tujuan Kurohige untuk menjadikan Pulau Beehive sebagai sebuah negara yang diakui oleh pemerintah dunia semata-mata untuk menciptakan sebuah sejarah baru. Artinya, jika Pulau Beehive diakui oleh pemerintah dunia, maka Pulau Beehive akan diketahui sebagai sebuah pulau yang sangat bersejarah mengenai lahirnya era bajak laut. Dan secara tidak langsung, tujuan Kurohige yang sebenarnya adalah sama seperti halnya Rock Disebek, yaitu ingin menjadi raja dunia. Ya, sebuah negara bajak laut yang sah di mata dunia. Dan ketika Kurohige mendapatkan harta karun One Piece dan gelar raja bajak laut, maka Kurohige pun bebas melakukan apapun yang dia mau. Artinya, apa kalian semua bisa membayangkan betapa kacaunya dunia One Piece jika hal ini terjadi? Itu sebabnya ini bisa menjadi sebuah alasan yang kuat bagi pihak pemerintah dunia untuk menyembunyikan sejarah mengenai Pulau Beehive, God Valley, dan Pulau Laughtale. Ya, pemerintah dunia sadar betul apabila setiap sejarah yang mereka sembunyikan diketahui oleh seluruh orang yang ada di dunia One Piece, maka setiap sejarah tersebut dapat menjadi sebuah kekuatan untuk meruntuhkan hegemoni yang telah dibangun oleh pihak pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai tujuan Kurohige ingin menjadikan Pulau Beehive sebagai sebuah negara yang diakui oleh pemerintah dunia dan tercatat pada peta dunia One Piece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.